Sehari 30 sampai 50 yang meninggal dunia. Wow, 30 sampai 50 orang meninggal di Indonesia karena narkoba. Karena narkoba. Ini Masya Allah. Jadi kalau ini lebih gila dari corona dong sebenarnya. Ya, lebih dari pesawat jatuh. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, viewers, saya sekarang beruntung sekali. Saya tuh jarang keluar, tapi kalau beliau yang ngundang, wah, untuk saya kehormatan. Saya sekarang berada di ruangan kantor dari Kepala Badan Narkotika Nasional, ya. Dan ini kepalanya langsung, ya. Komjen Heruwinarko sudah menerima saya. Senyum dulu dong. Kayaknya mikirin narkoba gimana. Enggak lah, kita mikirin kok suatu kehormatan bisa mendapat kunjungan orang yang hebat. Oh iya dong. Ya, senang sekali. Mas Heru, selama COVID ini naik atau turun sih kasus-kasus narkoba atau peredarannya? Kalau peredarannya boleh dikatakan memang demand tetap. Demand tetap? Ya, demand tetap. Nah, peredarannya menurun. Nah, karena apa nih? Ya, menurun ya karena terus terang saja sekarang ini ketat di perbatasan orang diperiksa, barang diperiksa. Itu jadi satu. Nah, tetapi ya namanya pemain-pemain ini pintar dia lewat online. Kayak berapa minggu yang lalu kita dapat lewat online Bitcoin bayarnya. Ya ini ya pakai Bitcoin? Ya, pakai Bitcoin. Masya Allah. Ya memang sedemikian canggih ya? Ya udah canggih. Tapi ya kita di sini juga kita harus kejar-kejaran. Adu pinter. Ya, kita kejar-kejaran. Oh gitu. Jadi tapi secara transaksi turun. Turun. Motifnya, jenisnya sekarang yang jadi nah itu, jadi sekarang caranya secara tadi Bitcoin. Nah, tapi agak meningkat ini adalah yang sangat saya paling takutkan adalah NPS ini, the new psychoactive substances, jenis baru. Jenis baru. Ya, ini karena banyak prekursor yang kayak seperti ingat ada berapa 2 minggu yang lalu kita ungkap yang di Bogor, yang di Bandung, ada homemade ya. Iya. Nah, itu juga pelakunya sudah ditahan karena PCC, dia produksi PCC di Tasikmalaya. Oke. Tapi lalu dia kayak itulah kalau bicara narkoba bicara farmasi kita, bicara lab. Iya. Dia bikin lagi ramuan, yang bikin lagi racikan yang belum masuk undang-undang. Yang belum ada di list. Nah, belum ada di list. Itulah yang kita kadang-kadang yang kepala tapi enggak. Jadi kita disuruh Mas Bawan kita harus jalan terus. Kita harus ini jadi uber-uberan adu pintar dengan pembuatnya nih. Ya pasti lah. Terutama yang artifisial yang dibuat. Ya. Sekarang lebih kurang 78 jenis. 78 jenis? Ya. Yang dalam list? Ya, yang NPS ini ya. Apa istilahnya? New psychoactive substances. Jadi jenis psikoterapi yang jenis baru. Jenis baru? Udah dalam list sekarang? Ya. Yang belum terdaftar mestinya ada banyak. Banyak ya? Ya, di dunia ada 560. 500? 960. 960? Ya, jadi tugas kita di sini bagaimana itu yang saya paling takut NPS ini adalah harganya murah. Harganya murah? Ya, 10.000 3, 10.000 2. Masya Allah. Ya, jadi anak-anak sekolah bisa beli. Ya, ini yang bisa juga dicampur oleh jajanan-jajanan. Ya, karena narkoba ini kan bisa ada dampak stimulan, dampak yang halonisasi dan ada depresan, headache. Nah, ini yang benar-benar kita antisipasi, ya kita berpacu. Kita berpacu. Jadi kalau selama corona ini nurunnya itu karena makin ketatnya penjagaan. Ya. Terus itu yang turun tuh yang jenis-jenis yang dari import, yang kayak sabu. Nah, itu yang turun. Kalau kita lihat ya, saya awam nih, Komandan. Banyak sekali justru masuk dari Malaysia ya. Ya, ada apa dengan Malaysia? Dari Malaysia itu sumbernya di Golden Triangle. Di Mekong. Karena dia paling dekat, dekat. Ya, mungkin dari Myanmar, lewat Thailand lalu lewat Malaysia, lewat dari sana, dari Penang sana. Oh, bukan berarti produksi di Malaysia? Mereka packingnya kadang di sana.
packingnya sekarang di sana. Dan kita juga dengan Malaysia kerjasama sangat intens dan kita ya alhamdulillah saya punya strategi untuk kalau abang ini untuk narkoba ini 65% adalah ganja. 65% ganja. Ganja. Kalau ganja lokal dong? Ya, jadi lokal. Jadi saya bilang tadi kalau untuk yang import menurun, tapi kalau ganja tetap jalan. Kan? Jalan. Tapi itu banyak kita ungkap kayak 2 hari yang lalu 3 hektar ladang di Medan. Lalu di Aceh juga 3 minggu yang lalu ya 3 hektar di Aceh besar. Dan ini lalu juga kita punya strategi untuk replanting ladang-ladang ganja. Oke. 5 bulan lalu panen Pak Menteri Pertanian datang 12.000 hektar. 12.000 hektar? Ya, bekas-bekas ladang ganja kita replanting jadi jagung. Di mana? Di Aceh? Di Aceh. Aceh. Oh. Ada 3 kabupaten. Nah, itu yang kita fokus untuk bagaimana kita alternative development untuk ganja karena ganja 65% tadi saya bilang. Biarpun Covid segala macam ya karena dalam negeri. Ya. Nah, itu yang kita fokus ke sana penangkapan. Lalu yang 30% adalah metapetamin, sabu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada dalat Malaysia itu dari Golden Triangle. Golden Triangle di daerah Mekong River itu. Di Myanmar, Laos, Mekong ya. Ya, daerah Mekong. Nah, ini kita kerjasama dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Myanmar. Myanmar malah sebulan yang lalu mereka dapat 18 ton. 18 ton? Ya. Lalu juga dengan Sri Lanka kita juga kerjasama. Kalau Sri Lanka itu rutenya bisa dari Golden Triangle, bisa muter lewat Bangladesh, lewat Sri Lanka. Gitu. Lewat mereka kebanyakan adalah nelayan-nelayan yang membawa. Ya, membayar. Menjadi kurir. Atau juga barang yang dari Afghanistan. Jadi sumber narkoba yang metapetamin, heroin, koka itu Golden Triangle di Tiga Mas, lalu Golden Crescent, Bulan Sabit, ya. Turki dan Afghanistan. Oh ya, oke. Lalu juga Golden Peacock, Meksiko, Kolombia. Semuanya masuk ke Indonesia? Nah, enggak, itu produksinya. Produksi dunia? Produksi dunia. Nah, lalu bagaimana kita memitigasi, kita pakai strategi tadi, depend aktif. Saya yang ke sana. Kita yang ke sana? Ya, kita yang ke sana. Kita yang ke Mekong, kita yang ke mana-mana ke Belanda supaya mereka operasi. Nemuin siapa di situ? Ya langsung kepala-kepalanya. Kepala-kepala. Ya. Dan juga kita di sini kita bikin pelatihan. Kita ngundang dari mereka, dari Kolombia ikut hadir jadi ikut latihan di sini, dari Arab Saudi, Sri Lanka, Myanmar ikut latihan di sini. Kita tujuannya untuk melting. Biar orang-orang lapangan mereka bisa sharing. Itu jadi yang kita hadapin. Ya, alhamdulillah kalau untuk yang heroin, putau, kalau di sini disebut putau, hampir nggak ada di kita di sini. Udah nggak ada lagi? Udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Mungkin ingat yang Tanah Abang, orang-orang hitam itu. Udah banyak kita ambil tindakan-tindakan tegas. Jadi jalurnya diputus? Ya, jalur kita putus. Dan mereka lari ke Malaysia. Ke Malaysia? Mereka lari di Malaysia. Orang-orang itu? Ya. Dan mereka sekarang di Malaysia juga perputaran heroin cukup tinggi di sana. Oh iya? Dan untuk mengkhawatirkan juga di sana. Ya. Dan tapi untuk yang sabu-sabu mereka tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak? Ya. Di Indonesia yang banyak? Ya. Jadi bagaimana kita bisa saling berkolaborasi. Ya. Kayak kemarin 2 hari yang lalu saya ada bilateral meeting dengan Singapura, CNB. Besok saya dengan Kazakhstan. Kita dengan Kazakhstan juga kita bilateral meeting bagaimana kita bisa kolaborasi. Saya ngajak semua teman-teman di ASEAN bahwa bagaimana ASEAN free drug zone. Jadi kita zone yang bebas dari narkoba. Nah, kebetulan kita di sini Indonesia ditunjuk jadi sekretariatnya untuk support task force-nya, interdiction. Nah, kita punya ada pos di luar pantai, kita bisa memantau kapal segala macam, kita sharing. Jadi barang-barang yang masuk ke sini, ke ASEAN khususnya, kita pantau. Satelit? Enggak, kita gunakan sharing informasi. Sharing informasi. Ya. Nah, kita kumpulkan data, mereka juga ada yang pakai satelit. Kita kerjasama dengan DA juga, kerjasama dengan IBF. Nah, mereka punya satelit, mereka punya informasi, sharing ke kita. Kita sharing. Oh, itu efektif ya? Efektif. Sangat efektif. Ya, karena kita berkolaborasi. Dan ya akhirnya jadi kepala BNN merangkap juga jadi diplomat kita. Kayak New Zealand kemarin. New Zealand juga ada misi kita. Karena New Zealand, Australia itu tujuan akhir.
Karena price-nya di sini paling tinggi, di sana paling tinggi. Di New Zealand dan Australia? Ya, paling tinggi. $300 di sana per gram. Kalau di sini? Sini 1,5 juta. 1,5 juta. Oke. Ya, separohnya. $100, sepertiganya. Ya, sepertiganya. Kalau di Myanmar nggak sampai 100.000 rupiah. Di Myanmar? So ini bisnis, big business. Jadi ya kami bagaimana di sini kita bisa memitigasi itu dengan kita kerjasama kolaborasi. Untuk yang metapetamin ya. Tapi kalau untuk yang ganja tadi. Tapi kalau untuk yang NPS, nah ini kami kerjasama di internal kita juga dengan kementerian. Bagaimana prekursor bahan baku. Karena 80% obat-obat di Indonesia farmasi itu import. Ya. Jadi bisa dilacak dong ya? Ya, bagaimana ngawasinya. Ya. Kita harapkan pengawasan ini sampai ke end user. Nah, karena tidak sampai ke end user akhirnya seperti itu. Bocor. Ya, ada berapa kilo bahan-bahan akhirnya dijadikan industri. Ini yang sebenarnya yang paling sangat kita khawatirkan. Jadi banyak ada beberapa jenis tadi yang saya sampaikan yang perlu industri sendiri kita tumbuhan sendiri ganja. Ya, lalu juga metapetamin yang ekstasi yang dari luar. Lalu juga yang tadi NPS. Pak Heru, ini seberapa besar sih transaksi narkoba itu di Indonesia supaya kita tahu dapat magnitude? Wow, segitu banyaknya uang kita yang sia-sia. Sebenarnya saya terus terang aja kalau bicara masalah narkoba ini saya kurangi. Saya pikirkan bukan hanya jumlah transaksinya, tapi juga yang saya fokuskan, saya lepas adalah jumlah yang menjadi korban. Ya jumlah korban berapa? Ya, sehari 30 sampai 50 yang meninggal dunia. Wow, 30 sampai 50 orang meninggal di Indonesia karena narkoba. Kita bagaimana kita fokuskan pencegahan dan pemberantasan untuk rehabilitasi juga. Gila, ya. Dan kita juga sharing pengalaman tentu. Kayak dengan China, mereka sharing belajar kita tentang rehabilitasi kita rehabilitasi itu cukup bagus. Dan pusat rehabilitasi kita di mana aja? Ada 6 kita. 6 ya? Ada 6 di Lido, di Lampung, di Medan ada 6. Tapi tidak cukup, kita ajak juga dari sosial, kesehatan. Mereka punya tempat. Ada swasta yang partisipasi? Pasti swasta juga. Tapi kalau untuk yang swasta kita fokuskan karena rehabilitasi ada 2. Untuk yang compulsory, yang voluntary mereka, kayak sukarela. Nah itu yang kita fokuskan swasta. Jadi ada orang yang kepengen mengobatin dirinya sendiri. Ya, orang tuanya ngobatin anaknya. Itu yang swasta. Ya kita harapin ke sana. Tapi kalau yang compulsory yang karena tangkapan polisi. Nah, dan diputuskan di rehab. Tangkapan polisi juga kita assessment. Kalau misalnya mereka sebagai pengguna kita rehab. Nah ini juga tugas besar BNN bagaimana merubah mindset penegak hukum kita ini. Polisi, jaksa, hakim bagaimana kita nyatukan satu persepsi bahwa ini korban, ini tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan? Jangan ditahan. Lebih baik direhab daripada ditahan? Ya. Gitu ya? Ya. Ini pertimbangan apa? Undang-undang. Undang-undangnya ada 127 untuk mereka memungkinkan untuk direhab. Nah ini pertimbangan saya adalah ya kalau mereka pengguna, mereka lebih senang masuk ke lapas. Karena di lapas punya komunitas mereka. Kan orang banyak tahu bahwa lapas kita penuh oleh ini lapas oleh tahanan-tahanan narkoba ya. Kita perbaikin terus lapas dengan Pak Dirjen, dengan Pak Menteri. Ya alhamdulillah sekarang dari 21 lapas kan udah ada 21 lapas khusus narkoba. 21 khusus narkoba? Ya 21. Lalu kalau misalnya ada yang mereka masih ngedarkan lagi dalam lapas, masukan dari BNN, mereka kita dipindahkan oleh Dirjen Lapas ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Ya di sana ada yang high risk untuk pengawasannya. Nah di sana mereka satu orang satu ruangan. Ada data berapa tahanan narkoba sekarang ditahan di Indonesia? Ada lebih kurang 160.000 orang. Masya Allah. Dari hampir 52% dari napi. 52% dari napi itu adalah tahanan narkoba. Narkoba. Dan itu biaya negara untuk membiayai mereka. Betul. Dan 40.000 hampir 50.000 adalah pengguna. Nah ini tugas saya bagaimana yang pengguna ini kita bisa mitigasi. Pelan-pelan. Jadi yang di dalam masuk napi itu hanya sebagai
mereka bandar, mereka pengedar. Pengedar ya. Ya, jadi kita harus bedakan drug abuse sama kalau pemakai aja, korban aja direhab. Ya, direhab. Itu. Itu yang lebih baik. Ya, itu. Jadi kita itu juga standar internasional nih kita. Dan internasional, dan kita juga ajak UNODC untuk melatih penyidik, jaksa sama hakim. Kapasitas apa pusat rehab kita cukup ya, Pak Heru? Tidak cukup. Tidak cukup. Kita hanya lebih kurang setahun kita sanggup ya semua kita kumpul nggak sampai 20.000. 20.000. Nggak sampai. Sementara yang pasiennya banyak betul lah ya. Ya, pengguna kita ini, nah ini saya perlu sampaikan, alhamdulillah sekarang BNN, ya bukan BNN semuanya aparat ya, kita bisa menurunkan pengguna. Prevalensinya yang dari 2011 2,4 lebih kurang 4,6 juta pengguna. Tahun berapa itu? 2011. 2011 4,6 juta pengguna di seluruh Indonesia. Ya, seluruh itu Indonesia. sampai ke kampung-kampung ya, sampai ke desa-desa. Terus sekarang 3,6. 3,6. Ya, turun. Dan angkanya cenderung turun. Ya, cenderung turun untuk penggunanya. Nah, ini yang kita bersyukur, tapi ada tetap prihatin saya adalah dari 3,6 juta ini 2,1 juta adalah generasi muda. Apa? Generasi muda. Generasi muda. Ini yang saya fokus benar sehingga ada. Karena ini kan masa depan bangsa ya. Bonus demografi. Bonus demografi. Mereka bonus yang demografi. Harusnya kita manfaatkan ya. Kalau kena narkoba, nggak jadi bonus. 2045 kita kan Indonesia emas gitu. Iya. 34 ekonomi nggak jadi dunia. bonus, malah jadi beban ya. Jadi beban. Nah ini yang sehingga kami fokus sekarang ada beberapa daerah, Bandung, Medan, Jakarta. Nah tahun lalu Bandung kita garap dengan Pak Gubernur. Mungkin tadi ada fotonya. Oke. Nah kita fokus ke family first. Jadi mulai dari rumah. Diawasin dari rumah. Pembinaan dari rumah. Dari rumah. Nah ini kita adakan pelatihan-pelatihan. Kita ajak UNODC juga. Ya cukup sangat efektif. Rupanya. Menurunkan. Ya sangat menurunkan. Jadi saya juga bangga ngelihat abang saya ya bawa anak kelemahan ini kok jadi tim tuh yang luar biasa. Ini yang kita idolakan. Ya. Ini yang kita idolakan. Jadi bagaimana orang tua anak itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah ini yang kalau ya saya sangat merinding. Ya karena inilah untuk benteng. Oh itu bagus ya. Benteng. Ya. Untuk benteng, dan memang alhamdulillah hasilnya di Jawa Barat. Ya, terutama Jawa Barat itu kan termasuk kalau di BNN Bekasi, Depok. Itu kan masuk Jawa Barat. Kalau BNN kan bukan kayak kepolisian, kita nginduk ke Pemda. Nah itu yang jadi fokus kita. Kita garap Pak Wali Kota Depok, Bekasi kita ajak sama-sama untuk garap yang family first ini. Tahun ini rencana kemarin itu kita mau ke Medan, karena COVID kita agak, kita fokus ke Medan. Kenapa? Zona merah nih? Ya. Yang COVID ya Medan itu juga termasuk daerah gawat juga nih, gawat Medan di sana, gawat. Nah, jadi kita garap kita ajak gubernur, ajak bupati, camat, kita ajak semuanya, semua kepala desa kita ajak. Ini sehingga saya pertama kali awal saya jadi kepala BNN, saya dipanggil Bapak Presiden, saya ngadap beliau, saya sampaikan saya mohon dikeluarkan Impres. Impres 44GN, nah itu keluar Impres 06, mengajak semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, swasta untuk bekerja sama P4GN. Itu jadi payung hukum. Jadi payung hukum. Nah jadi menteri mengeluarkan permen, gubernur mengeluarkan pergub. Nah itu kan ada pergub, ada anggarannya di situ. Nah anggaran ini yang kita gunakan bersama-sama. Oh jadi ini di luar anggaran yang diamanatkan di BNN sendiri? BNN anggaran kita nggak cukup. Nggak sampai 2 triliun saya dengar ya? Nggak sampai 1,3, 1,6. 1,6 triliun? Iya. Itu sebelum corona lagi ya? Iya. Setelah corona dikurangi? Ya, dan sehingga adanya Impres ini, jadi semuanya, gubernur, bupati, itu menolong banyak? Ya. Karyawan BNN berapa seluruh Indonesia? Lebih kurang 5.600. Berapa satker, berapa kantor? Ada 174. Ya, belum semua kabupaten kota ya? Kabupaten kota. Kalau provinsi semua sudah ada. Sudah ada, 34 sudah ada? Kabupaten kota belum ada. Karena memang belum semuanya. Pertama-tama masalah SDM juga kita. Makanya saya juga ngajukan ke Menpan, kalau bisa diperbanyak kita ngajukan untuk SDM. Dan kalau misalnya perlu dari orang-orang Pemda kita rekrut. Lalu tapi masuk ke sini ke BNN kita buat induksi. Ya, karena kita di sini dari banyak instansi.
kita kumpul di sini, kita buat induksi mereka. Ya. Kita punya budaya. BNN itu kan nggak melulu polisi doang kan ya? Polisi nggak sampai 20%. Banyak kan ASN kita. Walaupun komandannya selalu polisi nih. Ya, polisi. Jadi yang bergabung di BNN ada bea cukai, imigrasi, kejaksaan, kedokteran ada? Kedokteran ada. Farmasi pasti ya? Farmasi ada, psikolog ada, psikotes ada. Lengkap ya? Lengkap. Dan rata-rata mereka sudah saya sekolahkan keluar. Ada yang ke Rusia. Oh, jadi capacity building ya? Ya, untuk capacity building ke New Zealand, ke Australia, kita ajak kirim juga mereka ya, dan mereka bikin apa ya, berarti berarti kayak dia tetap habis ini jadi BNN. Pak Heru, supaya masyarakat awas gitu, jadi modus-modus yang kita harus tahu nih, barangkali the latest modus gitu, yang harus kita cermatin supaya kita bisa mengawasin lingkungan, mengawasin keluarga. Barangkali ada cerita-cerita kalau untuk modus-modusnya memang yang sering saya sampaikan, itu sama saya fokus bener ke NPS dulu, karena garapan kita adalah anak TK, anak SD. Itu yang harus diprotek ya. Kalau itu sudah lewat SMP, masih agak terlalu sulit. SMA apalagi. Kalau di bawahnya mereka sudah kita kuatkan. Nah, ini yang kita fokuskan. Jadi misalnya harapan saya dengan Menteri Dikbud saya minta, lalu juga untuk PGRI, guru-guru, terutama SD sama TK, itu pertama anak-anak kalau diharapkan mereka kalau ke sekolah bawa makanan sendiri, bawa sangu. Nah, itu. Lalu yang kedua, kalau ada jajanan-jajanan di sekitar sekolah atau sekolah SD mau TK, itu harus dikontrol sama sekolah. Dikontrol sama sekolah. Ini banyak yang masuk dari situ ya? Ya. Karena kita nggak bisa salahkan pedagang-pedagang jajanan itu, karena mereka kan ingin jajanannya laku. Bagaimana caranya ya dicampur-campur apa yang anak-anak suka. Oh, itu banyak terjadi? Banyak. Sehingga waktu hari liburan sekolah, dia bisa sakau. Wow. Nyari. Nah, ini yang kita. Jadi ada katanya dalam bentuk permen juga ya. Macam-macam. Minuman, minuman campur. Nah, ini yang itu yang menjadi itu tip-tip dari kami yang sering sampaikan. Lalu juga kalau banyak yang nanya ke saya, Pak, bedanya kalau anak kita kena itu bagaimana ya? Saya bilang gampang aja. Kalau yang tadi pendiam jadi ketawa-tawa sendiri. Nah, ada itu indikasi. Nah, yang tadinya ceria jadi pendiam. Nah, itu ada perubahan-perubahan perilaku itu yang kita harus tahu. Oke, kalau bentuk-bentuk pengiriman gitu ada yang macam-macam. Transaksi juga ya, katanya yang tadi ada perkembangan yang baru-baru lagi. Ya, kayak mungkin kemarin ada yang lewat beras, lewat jagung, yang terakhir kita tangkap di Medan lewat kelapa. Lewat sembako. Oh iya, saya tadi nonton tuh. Jadi ada truk isinya kelapa, dalamnya ada sabu gitu ya. Ya, dari jagung. Ya. Tapi memang kita ikutin terus. Kawan-kawan kita di luar juga banyak, kita juga banyak informasi. Itu jadi kita di sini bicara narkoba tadi ya, kita bicara masalah lab. Kita lab kita kuat. Lab kita kuat. Ada di mana lab? Di Lido juga kita. Oh, di Lido juga? Ada lab. Kapan-kapan bisa main ke sana. Siap. Dan kita juga, anak-anak kita bukan hanya bisa bedakan ini jenis apa, jenis enggak. Tapi juga bisa bedakan ini dari mana. Asalnya. Oke. Nah, ini memang karena saya juga sering, malah rencana tahun ini tadinya kita ngadakan pertemuan lab internasional di sini. Tapi karena ada COVID, ya kita tunda tahun depan. Dari rencana kita mengadakan di Jogja, di Bali kita adakan. Dan ini memang perlu peningkatan capacity building ini dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman. Ya. Terus kalau yang pengiriman online itu bagaimana mengawasinya ya? Atau penjualan narkoba online? Kalau kebetulan kita di sini juga ada timnya juga kita. Nah, ini juga yang salah satu materi pelatihan kita di sini dengan negara-negara asing, itu yang latih kebanyakan dari DA, dari New Zealand, dari Belanda, itu kaitan masalah dark web ini, masalah dark web. Nah, ini yang kita tingkatkan, masalah dark web, patroli web.
juga kita juga ajak Menko Pominfo. Oke. Yang sebagai regulasi untuk sama-sama. Jadi dari cybernya pun udah dilakukan ya. Ya kita juga ke sana. Jadi memang semua kita cukup kompleks di penanganan ini. Ya kita juga ada interdiksi, kita ada monitoring, kita juga ada komunikasi, informasi, edukasi. Jadi kita semuanya lewat IT kita. Saya mau nanya nih, karena saya ngewakilin artis, kan banyak sekali artis yang ketangkep tuh. Ya, ini memang udah di TO, katanya ada bilang ini jangan-jangan udah ketahuan tinggal nangkep-nangkepin aja. BNN tinggal nangkep-nangkepin aja gitu. Enggak, sebenarnya gini, kan banyak yang nggak tahu bahwa kita beda ya, BNN dengan kepolisian. Kalau kepolisian semua dikerjakan sama polisi. Kalau BNN hanya khusus buat jaringan. Kita mapping jaringan. Oh, dari situ baru. Ya, kita jaringan-jaringan. Jadi kita tidak ke pengguna. BNN tidak nangani pengguna. Pengguna banyakan oleh kepolisian. Kita fokus hanya jaringan-jaringan. Walaupun begitu dapat penggunanya artis, beritanya meledak ya. Tapi bukan BNN yang nanganin kan, dari kepolisian. Dan untuk artis ini memang tadi saya sampaikan narkoba ini kan ada membuat stimulan, membuat halusinasi ya, lalu juga menjadi dispresan atau juga jadi headache yang orang taunya hanya stimulan. Kalau dari awal stimulan masuknya itu sama halusinogen, tapi lama-lama kalau sudah headache dia jadi dispresan. Itu langkah-langkahnya. Step-stepnya. Jadi emang masuknya biar nggak capek nih. Kan banyak kejar tayang nih, harus artis nih, kerja 24 jam, supaya tetap fresh, pakai ini. Stimulan nih. Mulainya dari situ banyak. Mulai di situ. Memang gak capek, karena stimulan. Dan bukan hanya artis saja, pekerja di kebun juga. Kebun sawit, itu juga ada, datang sini pengusaha sawit, dari saya diprediksi nih, pasti kebun sawit dampaknya larinya ke sana. Jadi supaya nggak capek produksinya kan, dari tadinya kalau dia satu kerja hanya satu malam dapat mungkin hanya 100 kilo, tapi kalau pakai narkoba dia bisa 300 kilo, 400 kilo. Nah ini yang sebenarnya yang akhirnya dia merusak di dalam tubuhnya, jantungnya, levernya, semuanya. Ini yang merusak ke sana. Nah ini yang perlu, makanya kalau artis-artis saya sampaikan, kenapa sih harus pakai narkoba? Kalau misalnya pengen fresh, dia ngopi kan bisa. Atau ngopi, karena lagi nggak tren ngopi nih. Ya, lo ngopi keren lo kalau ngopi kan, daripada pakai narkoba. Sebenarnya sama aja. Kan juga kalau ngopi kan juga nggak ngantuk juga, fresh juga. Kenapa harus pakai sabu yang lain? Ini memang ini tadi Bang, karena tadi saya ini bisnis, jadi untungnya besar. Geser dari perbatasan dari Malaysia ke Aceh, itu sekilo 25 juta. Apanya? Sekilo 25 juta. 20 juta? Ya. Apanya nih? Geser sabu. Biaya ininya? Biaya transportasinya. Transportasinya? Biaya jasa kurirnya? Jasa kurirnya. 25 juta? Ya. Kalau dia pagi-pagi bawa 10 kilo kan hanya segini. Iya. Sekotak tisu itu? Tisu. Iya. Itulah yang aneh-aneh ya? Ada yang ditelan. Cuma 3 jam. Perjalanan kan kalau dari perbatasannya cuma 3 jam. Ada yang dimasukkan dari bawah, ya gila betul ya. Dan emang menarik ya, dan kami juga di sini dan juga saya ingatkan juga sekarang banyak yang orang-orang Indonesia khususnya yang wanita diperalat menjadi kurir juga. Kayak tahun lalu lebih kurang bisa. Karena upahnya besar sekali ya. Nah ini orang yang tadi saya bilang, yang dulu Tian Abang sekarang kan banyak di Malaysia. Nah di lewat virtual ketemu lewat virtual. Lalu datang ke sana, ke Malaysia, ke Jepang, kemana, ketangkap di Jepang. Di Jepang aja tahun lalu itu 9 orang. Orang Indonesia? Nah untung nggak ada yang dubes kita di sana bagus. Ya. Oh jadi dia membawa dari Malaysia ke Jepang? Ya, kurirnya orang kita. Kurirnya orang kita. Jadi emang banyak sih kayak di waktu saya ke Vietnam juga, ke Kamboja. Waktu saya ke Kamboja baru ketangkep gitu. Ada orang Indonesia yang di perbatasan Laos Kamboja ketangkep membawa ke Filipina. Membawa ke Filipina? Iya. Orang kita juga? Orang kita juga. Wow, segitunya ya. Dan di Iran juga ada, dia hampir semua
di di luar juga, di Amerika Latin juga ada. Jadi memang di sini saya mengharapkan benar, mengimbau di forum ini ya. Jangan sampai lah kita sampai terperdaya. Ya kan, terperdaya untuk bisa ya diiming-imingkan macam-macam. Kalau aku syukur-syukur kalau negara-negara seperti kayak ada Jepang, kayak Iran kemarin 2 orang dikeluarkan sama mereka. Nah, kita pantau terus. Nah, tapi juga kan ada yang menjalankan hukuman. Untuk melengkapi pertanyaan tentang artis nih, karena ini menjadi cerita di masyarakat bahwa pemakai narkoba itu banyak sekali artis. Apakah betul secara persentase profesi yang paling banyak menggunakan narkoba itu adalah artis? Atau karena mereka artis menjadi berita, yang lain belum tentu jadi berita? Bisa jadi ya, karena artis ini kan tadi saya bilang narkoba ini fokusnya daerah-daerah yang atau kelompok-kelompok yang ekonomi tinggi. Jadi bisa jadi kalau memang banyak di lingkungan artis. Karena kan di artis-artis ini kan maaf, nyari uang kan gampang. Yang gampang-gampang. Ya, yang gampang juga ada. Jadi terus? itulah yang menjadi target bandar. Jadi orang yang gampang nyari uang, yang dapat, itulah. Karena kan harga narkoba kan nggak murah. Nah, bagaimana market ini bisa mereka maintain lewat cara masuk segala macam. Jadi bukan harus saja semuanya. Jadi pekerja kantoran juga menjadi target bandar. Jadi bukan artis. Terutama yang anak-anak muda, yang sekarang kan banyak anak muda yang penghasilannya miliaran per bulan. Nah ini pesan saya hati-hati. Ya jadi ini bukan karena artisnya ya. Karena memang itu jadi target karena memang ada sumber penghasilan yang itu dia di mapping. Kan ngomongnya begitu tuh. Kalau saya dengar, wah ini artis mah udah ketahuan semua. Ini yang make, itu kapan nunggu giliran aja tuh kapan dia ngambilnya. Jadi yang ketangkep tuh dari jaringan ya. Kalau kita jaringan. Kalau kita jaringan BNN. Nah, tapi ada begitu nggak? Udah ketahuan BNN punya daftar yang make karena ngikutin jaringan itu? Ada. Karena kan jaringan-jaringan itu kan pasti larinya ke pengguna kan. Iya. Ini juga saya mengharapkan benar ya, pergaulan juga penting supaya menjadi ini kan kita artis itu kan public figure. Jadi influencer. Nah, harus hidup sehat tanpa narkoba. Menjadi role model. Role model. Jadi kenapa sih nggak pakai narkoba lo keren deh? Bener. Narkoba itu. Ini juga artis loh. Jadi nggak pakai narkoba itu keren. Bener. Ya, percaya sama saya deh. Kalau artis itu ya karena kan ada. Karena sekarang ini situasi lagi COVID begini. Lalu pelariannya jangan. Pelariannya banyak, pelarian yang positif. Kayak misalnya abang saya ini, itu pelariannya situasi COVID gini, bagaimana kita bikin terobosan-terobosan di rumah saja. Bikin YouTube. Nah, ini luar biasa. Ini hal yang saya tadi baca running text. BNN mengusulkan bahwa kepada para pengedar itu ditambah hukumannya dimiskinkan, betul itu ya? Ya, kita miskinkan. Melalui cara apa? Ya, kita tahu aja bang ya, kayak salah satu daerah di Sulawesi Selatan ya, daerah Sidrap gitu. Tahun lalu itu bandarnya itu petani. Nah, tahu nggak waktu kita tracing mobilnya apa? Apa? Rolls Royce. Iya. Rolls Royce. Ya. Petani di Sidrap. Ya. Dan Mini Cooper. Petani apa dia? Ya, petani biasa. Petani biasa? Ya, petani ternyata biasa. ada bisnis sampingan? Ya. Oh, kalau lebih besar bukan sampingan lagi lah. Kalau petani kaya banyak. Ya kan, dia petani biasa. Ya, petani tapi petani biasa, bukan petani yang punya sawah. Pekerja petani biasa. Oh, petani biasa? Nah, bukan pemilik kebun? Bukan pemilik kebun. Ternyata punya mobil-mobil mewah? Seperti itu. Dan terus ya banyak sekali, banyak lagi yang kita lakukan. Ya kita sita mobilnya, kita sita aset-asetnya. Dan 2 tahun yang lalu kita itu undang-undangnya udah memungkinkan untuk itu. Ya.
Udah memungkinkan, udah ada undang-undang yang mengatur itu. Sudah. Untuk memiskinkan. Ya sudah ada. Undang-undang pencucian uang kan ada. Oh, maksudnya kita gunakan di sana. Kita masukkan di sana. Dan pencucian uang kan awalnya mungkin abang tahu film Untouchable. Untouchable, Elliot Ness. Nah, ya itu kan awalnya kan pencucian uang dari narkoba, minuman keras. Lalu juga undang-undang tidak pidana komputer. Awalnya juga dari narkoba. Masuknya ke sana. Ya, sekarang ini juga pakai Bitcoin, awalnya juga dari. Dan ini udah diterapkan di Indonesia. Nah, ini yang kita. Inilah kalau komandan BNN pernah di KPK pernah. Enggak lah. Ya kita fokus ke sana tahun lalu 6,3 T kita bisa tracing. Bisa tracing? Ya. Dan itu disita? Ya. Lalu rumah-rumah, mobil dan banyak yang di luar. Ya. Nah ini ya yang kita coba kerjasama dengan teman-teman. Emang nggak gampang. Ya. Malah kayak tahun lalu kita dengan Malaysia bukan hanya Joko Chandra. Tahun lalu juga pencucian uang kita diserahkan di Penang. Di Penang? Ya, di Penang kita karena kita BNN nggak punya pesawat pesawat pribadi. Oke. Kita pakai Garuda. Garuda kan perwakilan dari penjatawan Indonesia. Oke. Jadi diserahkannya di Penang di pesawat Garuda. Apa ininya? Tersangkanya. Tersangka. Ya. Ekstradisi. Ya, tapi bukan itu, ya diserahkan P2P, police to police. Police to police. Agent to agent lah. Karena kita kerjasamanya dengan. Ini pelaku pencucian uang. Ya. Yang ada hubungannya dengan narkoba. Ya. Oke. Dan dia perempuan, istri. Di rekeningnya lumayan banyak, hampir 500-600. 600 M? Ya. Lebih dari setengah T? Ya. Itu dan dia kita sita semuanya, pom bensin dan lain-lain. Yang kita fokus ke sana. Tapi nggak pernah terberitakan ya bahwa BNN melakukan penyitaan gitu. Kalau KPK kan ada. Ya, kita ada sekali-sekali sih kita ungkap. Dan memang saya jarang mengekspos, makanya staf saya bilang, Bapak, udahlah, saya bilang, karena biasa kerja di belakang layar gitu. Ya, banyak. Sekarang kita kembangkan lagi pencucian uang di Medan. Di Medan yang kemarin diungkap kita kejar. Jadi saya itu satu paket. Ini langsung pencucian uang. Jadi tim lapangan tangkap diserahkan tim penyidik didampingi. Kalau pencucian uang dari Polri-nya ya masuk? Enggak juga? Dari atau kita, langsung BNN? Kita punya direktur pencucian uang. Oh. BNN punya direktur pencucian uang. Ada. Memang punya wewenang untuk itu ya? Iya. Dan ya ada polisinya, ada ASN-nya. Oke. Dan sekarang kita fokus ke sana. Bukan hanya sekarang, dulu juga kita fokus. Dan kita juga banyak aset-aset kita yang kita dapat dari hasil-hasil pencucian uang. Akhirnya Menteri Keuangan menghibahkan. Ya, jadi kantor, jadi apa gitu. Jadi kantor kita. Oke. Pak Heru, kan kita sering sekali mendapatkan cerita bahwa bandar-bandar yang ada ditahan dalam lapas masih melakukan kendali operasi peredaran narkoba. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya, ini yang menjadi fokus kita dengan Dirjen Lapas. Karena bandar-bandar ini dan memang saya beberapa kali minta ke Jaksa Agung, ada 134 napi yang harus sudah hukuman mati. Nah ini juga menjadi dilema kita. Ini hukuman mati ini kan penegakan hukum ya, kepastian hukum harus dijalankan. Ya. Nah ini juga hukuman mati ini kan mereka ini ada cukup banyak, 134, berarti ini kelas kakap semua ini. Nah ini juga beban bagi lapas juga untuk mengawasin ini. Sehingga kita sama-sama ekstra ketat ya. Ya. Jadi memang ini kebijakan politik sih memang. Kami tiap forum saya sampaikan dengan Bu Menteri Luar Negeri, dengan Pak Jaksa Agung, ayolah kita eksekusi lah. Ya kan kita harus kepastian hukum harus jalan. Ya. Kan supaya gitu. Untuk memutus rantai itu. Nah, memang kita banyak serangan dari Uni Eropa segala macam. Saya bilang ini kedaulatan negara saya. Iya. Ya kamu nggak bisa ikut campur urusan negara kami. Nah, dan kami lama undang-undangnya masih ada, ya itu harus kita tegakkan. Oke. Nah ini yang kadang yang perlu juga ya diketahui kita semua. Kalau yang hukuman mati itu mereka, apalagi yang diharapkan oleh mereka.
Kan begitu itu. Jadi mereka bagaimana berharap mereka bisa survive. Ya. Dan bandar-bandar ini kan udah biasa hidup enak. Nah, bagaimana dia bisa survive di dalam lapas pun bisa hidup enak. Ini yang saya ajak terus Menteri Kumham bersama-sama bagaimana pola pembinaan para bandar napi ini, para bandar-bandar itu tidak sama. Dan saya minta dipisahkan. Dan menarik sih memang kalau di dalam lapas ini. Kan tadi saya bilang ada dari Golden Triangle, ada Golden Creation. Nah kalau di lapas mereka jadi satu, jadi kombinasi mereka. Nambah ilmunya. Nah kombinasi, bukan nambah ilmu, nambah jaringan ya. Berkolaborasi. Jadi barang dari Golden Creation, yang bawa orang-orang sana. Jadi menarik memang. Tapi ya kita bang di narkoba ini. Jadi di dalam lapas ini juga mungkin tahu kayak Freddy Budiman gabung dengan teroris, seperti apa berubah. Nah ini juga berkolaborasi. Ini yang saya harapkan benar. Ya saya terima kasih dari pemerintah sudah membuat yang high risk pengawasannya maksimum. Jadi bandar di Nusa Kambangan itu lebih kurang bisa 300 orang. Nah itu bisa kita masukkan yang benar-benar yang hukuman mati di sana. Supaya dan bukan hanya hukuman mati, ada di sini juga satu orang yang 3 kali hukuman mati nggak mati. Ada. Namanya T depannya. Nah itu dia ketangkep hukuman mati. Di dalam lapas dia main lagi. Tertangkap lagi. Hukuman mati. Nah, di lapas main lagi dia. Nah kan ketangkep. Ini waktu itu saya sempat sempat geram. Saya bilang udah jangan taruh di lapas, taruh di sini saya. Berapa bulan di sini? Hampir setahun nih. Di sini. BNN. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Di sini ada juga. Kita ada sel juga. Kita ada rutan di sini. Ada rutan juga. Ada. Nah, kita taruh di sini. Nah, pas dibuka di Nusa Kambangan, baru kita kirim ke sana. Ya agak rendah emang. Jadi emang ya saya di sini saya nggak dalam kapasitas menyalahkan lapas dan lain-lain. Saya ajak semua bersama-sama. Kita berkolaborasi. Kita maklum lah situasi seperti apa yang tadi saya sampaikan. Baik, Pak Heru, ini luar biasa nih. Sebelum saya ini barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya kita waspada, menjaga. Silakan. Ya, yang jelas bahwa narkoba ini musuh yang tidak terlihat, masuk lewat mana saja. Nah ini lewat apa saja. Nah ini juga perlu masyarakat perlu mewaspadai. Kita jaga kesehatan kita. Dan saya sering sampaikan kepada terutama yang generasi tua, yang generasi kita ini. Ya kadang-kadang kan bilang kita ini dulu saya ngisep ini nggak apa-apa. Ya karena kita dulu makan juga terbatas, makan makanan yang sehat. Kalau anak-anak sekarang kan makannya makanan yang junk food dan lain-lain. Ya sekarang mungkin waktu zaman kita muda dulu nggak ada umur 20 tahun kena jantung, kena gula. Orang Palembang makan apa tadi? Makan ikan patin. Makan ikan patin. Ya kan sehat. Ya kan. Tapi sekarang kan anak 20 tahun udah kena jantung, kena gula, karena pola makan. Ini komplikasinya akan jauh lebih. Ya, kalau ditambah kena ada narkoba. Zat-zat itu ya. Ngeri deh. Ini generasi muda kita sekali lagi bonus demografi ini. Lalu yang terakhir, kalau zaman saya dulu dengan beliau bisa bahasa Inggris, bisa IT itu udah the best. Ya. Punya ada pembeda differential. Tapi kalau anak-anak sekarang bahasa Inggris, bahasa IT, bisa IT itu hal yang biasa. Biasa aja. Nggak pakai kursus mereka bisa bahasa Inggris. Cari apa yang bisa membedakan. Kalau kita nggak bisa bedakan dengan yang lain, nggak jadi pilihan kita. Nah ini saya bisa belajar dengan beliau banyak lainnya. Jadi itu yang pesan saya untuk khususnya generasi muda saja. Saya minta jadilah generasi muda yang menjadi bonus demografi Indonesia. Seperti yang dicanangkan kemarin Bapak Presiden. 2045 Indonesia emas. Ya itu ya yang mengisi ya yang sekarang ya anak-anak muda. Kita mungkin udah nggak ada lagi 2045. Ya kita berharap mereka menjadi generasi emas. Itu. Yang jelas jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Terima kasih. Sama-sama. Wah luar biasa ya. Ya kita ini tanggung jawab kita bersama ya. Tanggung jawab saya juga pribadi untuk campaign hal-hal yang baik untuk NKRI karena ini adalah sesuatu hal yang juga
ya Pak Heru juga mengatakan bahwa di negeri ini masalah yang kita concern betul itu salah satunya adalah narkoba ya. Narkoba yang harus kita betul ya, mestinya kampanyenya aktivitinya lebih didukung lagi ya. Udah betul lah tadi komandan mengajak banyak orang ya, banyak pihak, gubernur, wali kota, bupati dan pihak-pihak lain kementerian untuk mensupport karena penting betul ya. Baik, kita akhiri perbincangan ini dan nanti Anda lihat ya, saya diajak tur nih. Saya nggak tahu di lantai berapa, mungkin saya nggak tahu kemana, akan ada banyak hal yang mungkin hanya di acara ini bisa dilihat ya. Ya, semoga ini menambah wawasan kita dan menambah alert kita, waspada kita terhadap bahaya narkoba. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Ini launching nih, rumah edukasi. Ini dari mahasiswa, ini benar. Reannya apa sih? Rumah Edukasi Anti Narkoba. Ini gerakan masyarakat kan? Iya, dari mereka. Keren. Tiga udah hilang juga? Dua kan? Oh. Ini ada streaming juga. Ini radio aja, radio. Streaming, ada TV-nya, nggak ada ya? Mestinya tambah kamera Pak. Iya. Jadi sekarang tuh yang lagi tren tuh komandan itu namanya visual radio. Ya jadi mereka tetap siaran tetapi ada TV-nya. Visualnya boleh. Oh iya, itu yang disebutnya visual radio. Iya, kan tinggal namain kamera aja. Memang nyebutnya visual radio. Kita berapa titik videotronnya? Oh di BNN pusat aja. Semua provinsi ada. Semua provinsi ada. Tuh kerjasama dengan beberapa pengusaha kan. Iya. Kalau mereka bisa dihimbau mengalokasikan berapa persen dari slotnya untuk campaign kita tuh keren kemenang. Jadi bahan teman saya jadi dia kemarin kita kasih penghargaan. Maulah semua. Kita masuk. Mengontrol secaranya dia. Kayak dashboard gitu. Ya. Keren. Anak-anak muda juga. Keren. Kenal biar Pak? Siapa? Kalau saya udah tutupin loh ini. Selamat siang, selamat datang di Social Media Center. Saya Yana, Kepala Seksi Media dan Jaringan Deputi Bidang Pencegahan. Kami akan mencoba menjelaskan tentang apa itu Social Media Center. Social Media Center ini adalah alat, khususnya alat yang kita gunakan untuk memantau postingan-postingan yang terkait dengan BNN Narkoba, Kepala BNN, pencegahan dan campaign terbaru kita yaitu Hidup 100%. Ini adalah postingan-postingan yang ada di 7 sosial media yaitu apa aja? Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, online media, forum serta forum apa ya? Forum itu seperti Kaskus. Oh, oke. Kaskus. Jadi range waktunya bisa kita atur. Ini dalam 1 bulan terakhir. Dan dari sini bisa terlihat pie chart yang perbandingan dalam 4 topik utama. Yang mana yang paling banyak diperbincangkan gitu ya? Seperti itu. Kalau jumlahnya, kuantitasnya ada? Kuantitas dari libasnya ini bisa dilihat di sebelah. Oke. Oh ini. Iya. Oh. Ini Yang hijau itu apa tadi? Hijau BNN Narkoba. Tetap paling tinggi ya? Siap, karena BNN dan narkoba itu range-nya ini sangat luas. Ini kepala BNN ini malah paling sedikit, gimana coba? Yang ambil. Oke. Dan ya kalau dilihat ini postingannya ada engagement range-nya juga, ada author, serta ada sentimennya. Positif itu ditandai dengan hijau, negatif itu merah, dan juga netral ditandai dengan abu-abu. Oke. Yes. Ada engagement rate-nya, ada channelnya, bisa dilihat perbandingan dari 4 topik utama ini mana yang paling banyak diposting di media mana. Oke. Dan juga di bawah ini sudah dikelompokkan masing-masing
media sosial, jadi bisa terlihat siapa autornya, apa judul postingannya, dan juga di sebelah sana bisa dilihat sentimennya, negatif, positif, atau netral. Oke. Makasih, Dek. Ya, udah foto sini. Siap. Oh, itu di situ. Pak Komandan geser dikit kali, biar nggak nutup. Nggak ditip logonya. Oh. Udah jadi ya? Mana? Oh. Udah jadi. Wow, hidup 100%. Keren, udah bagus. Ya. Boleh. Hai, Dek. Waduh, lagi siaran ya? Oke. Siap. Oke. Oh. Oke. CNS Radio namanya. Oke. Halo, saya Helby Yahya. Ingat ya, tanpa narkoba lu tuh keren gitu. Jadi sekali lagi, tanpa narkoba lu keren. Pesan dari saya, jauhi narkoba, jangan pernah mencoba. Karena sekali mencoba, kemudian addicted, hidup kita, masa depan kita akan berubah. Ya, jadilah generasi emas, karena Indonesia akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045, di mana anak-anak muda justru akan menjadi tulang punggung untuk mencapai Indonesia emas. Dengarkan terus CNS Radio. Oh. Nah, ini kopi ini hasil dari yang tadi saya bilang ladang ganja. Kita rubah jadi kopi. Nah, ini kopinya. Nah, ini bisa dicoba. Kalau cocok kasih tahu lagi. Ada rasa ganja. Masalah ganja. Sisa akar-akarnya. Nah, ini juga yang tadi saya toko bisa belajar di sini. Oke. Thank you. Biasanya saya juga ada surat cinta. Nah, mungkin bisa dibacakan direkam di sini. Direkam. Ini surat cinta biasanya saya sampaikan ini untuk jadi motivasi kita ini. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun, tugas ini tidak akan berat bila kita mulai dari menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Stop narkoba. Heru Winarko. Terima kasih. Hari ini mendapatkan pengalaman luar biasa, diterima langsung oleh Kepala BNN Pak Heru Winarko, dan diajak tur tadi. Kita ngobrol-ngobrol banyak hal, ya betapa bahayanya narkoba dan bagaimana upaya mencegah dan indikasi-indikasi supaya masyarakat tahu. Dan akan menjadi konten di YouTube channel saya. Jadi nikmati ya tur saya, dan juga ini saya pikir masyarakat Indonesia harus tahu ya, supaya kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga lingkungan kita dari narkoba ya. Stop narkoba. Terima kasih Pak Rus. Terima kasih.